Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat dan pastinya harus selalu tetap bahagia ya. Baik, senang sekali rasanya hari ini tepatnya kita masih berada di bulan Juni ya. Tentu saja kita kembali dalam program yang senantiasa kita laksanakan di hari Jumat. Kita kembali dalam program Bincang Kampus. Tentu saja dalam program Bincang Kampus ini kita selalu mengundang kampus-kampus yang ternama dan juga favorit di Kota Makassar untuk memperbincangkan pendidikan dan juga banyak hal seputar kampus yang ada di Kota Makassar. Dan tentu saja pada episode kali ini senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners semua tentu saja kembali dalam program Bincang Kampus. Dalam Bincang Kampus episode kali ini juga kita sudah mengusung dan mempersiapkan satu tema yang nantinya kita akan membahas tuntas dan berdiskusi secara hangat bersama Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu Tribuner supaya kita langsung menyapa Bapak yang sudah berada bersama Kinan di ruang studio Tribun Timur hari ini. Ada Bapak Dr. Haji Andi Jam'an SE MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Kinan. Iya, baik. Kalau kita lihat hari ini untuk kegiatan Pak Jam'an, mungkin kelihatannya cukup padat ya Pak. Iya, baik. Kalau untuk kabar gimana Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kalau untuk hari ini aktivitasnya tadi di kampus ada apa aja nih Pak? Ya, memang ini kan lagi persiapan untuk pelaksanaan wisuda. Kemudian sebelumnya itu ada kegiatan milad di tanggal 20. Iya. Jadi bisa dibayangkan kalau kami di tingkat fakultas sudah mempersiapkan diri untuk itu. Karena ada beberapa agenda yang terkait dengan dua kegiatan. Kebetulan juga hari pelaksananya dipisah. Jadi kalau miladnya sendiri di tanggal 20, kemudian wisudanya di tanggal 23 Juni. Tapi sehari sebelumnya kami di Fakultas Ekonomi mengadakan Ramatama di tanggal 22 itu. Berarti kalau kita lihat mungkin dari jadwal Pak Jam'an maupun juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini cukup berentetan juga untuk dilaksanakan khusus di bulan Juni ya. Oke, luar biasa. Nah mungkin tapi di samping itu Pak Jam'an karena hari ini kita akan membahas seputar Islami unggul dan juga berkemajuan. Ini seputar Universitas Muhammadiyah yang Islami unggul dan berkemajuan. Tentu saja bersama Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Mengawali perbincangan kita Tribuners tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun kemarin segala sektor memang mengalami masa-masa yang sangat menurun. Menurun dalam artian banyak hal yang dirumahkan termasuk juga proses belajar mengajar. Termasuk dalam sektor pendidikan dan hari ini kita membahas mengenai pendidikan tinggi. Hari ini karena yang hadir adalah Universitas Muhammadiyah Kota Makassar, kita akan mendengarkan bersama Pak Jam'an bagaimana mungkin Pak 2 tahun kemarin setelah kita menghabiskan waktu untuk produktif di rumah, bagaimana untuk perkembangan pendidikan tinggi sampai saat ini khususnya di tahun 2022 di masa endemik Pak. Silakan. Ya, saya dahului mungkin bahwa kehadiran pandemi corona ini menghadirkan banyak hikmah buat kami. Karena dengan begitu kita belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru sama sekali. Kami juga selaku dosen dan tentunya anak-anak kami mahasiswa juga perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak biasanya dihadapi kalau dalam proses perkuliahan secara offline. Jadi ini memberikan pembelajaran kepada kami bahwa kapanpun dan dimanapun kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan proses perkuliahan itu. Itu hikmah yang dan ini saya pikir dirasakan juga oleh semua perguruan tinggi, semua mahasiswa. Nah, ketika sekarang ini saat COVID sudah mulai melandai dan itu sudah kelihatan dari di mana aktivitas sudah mulai berjalan normal, tapi patut dicatat bahwa kami sendiri di Universitas Muhammadiyah Makassar, walaupun sudah mulai melandai ini, tapi kegiatan perkuliahan masih tetap dalam
situasi atau perkuliahan online ya. Baik. Sehingga memang butuh persiapan untuk melakukan perkuliahan secara offline ke depannya begitu. Ya, Seperti mungkin itu. ada beberapa pertimbangan juga mungkin ya, Iya. Prof, dari hasil apa namanya pendidikan tinggi yang kemarin sempat 2 tahun lalu kita rasakan, sekalipun ini mungkin sudah menurun juga untuk datanya. Nah, mungkin kita kembali dalam tema kita hari ini, yakni Islami unggul dan berkemajuan. Untuk UNISMU sendiri seperti apa melihat tema yang kita angkat hari ini? Iya, Dengan jadi ketiga hal ini. ini memang sudah menjadi apakah tagline kami di UNISMU ya, Iya, baik. bahwa Islam unggul dan berkemajuan itu memang sudah menjadi bahasa yang buat kami di UNISMU sudah merupakan hal yang menyemangati kami di dalam proses pembelajaran. Bahwa Islami itu wajar saja karena kami adalah perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi Muhammadiyah yang di dalamnya ada label Muhammadiyah yang mengharuskan semua aktivitas perkuliahan yang ada di dalamnya apapun sivitas akademik itu tetap dalam bingkai nuansa keislaman. Betul. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan bukan cuma monoton pada perkuliahan saja, tetapi kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah dan meningkatkan girah keislaman. Ya. Malah itu sudah masuk dalam kurikulum, sudah masuk dalam kurikulum. Berarti masuk juga dalam sistem pembelajaran berarti ya. Dan itulah mata kuliah. Dan itulah value kita sebenarnya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Karena pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Dikti sudah menggariskan bahwa, dan ini sudah lama, bahwa mata kuliah yang namanya mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai mata kuliah ciri khusus di perguruan tinggi Muhammadiyah itu memang mewarnai bukan cuma dalam suasana perkuliahan tetapi dalam aktivitas keseharian di kampus itu. Misalnya ada bagaimana membentuk sholat akhlak sholat berjamaah. Nah, itu di kampus kami kan sudah cukup tersedia sarana untuk itu. Terakhir ini dengan dibangunnya masjid yang ya cukup megah juga kalau dalam ukuran kami. Itu sudah memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan girah keislaman mereka. Baik. Nah, ya, seperti itu. Berarti memang UNISMU ini dengan apa ya? Dengan tagline yang unggul, juga berkemajuan dan Islami memang menjadikan UNISMU menjadi kampus yang sangat berbeda dari kampus yang lainnya dengan ciri Islami, tapi juga tetap unggul dan juga berkemajuan. Ini saya mau membahas juga Pak, salah satu yang tadi Pak Jam'an sampaikan yang sangat menarik sekali mengenai kurikulum kemuhammadiyahan yang diwajibkan. Jadi gimana tuh mungkin untuk mahasiswi atau mahasiswa yang belum kenal, tapi akhirnya memasuki kampus Muhammadiyah khususnya, berarti meningkatkan juga nih mata kuliah dia ataupun juga ilmu dia tentang pelajaran Islam. Gimana ceritanya Pak? Jadi sama di perguruan tinggi lain. Kalau untuk tingkat 1 itu kan perkuliahan berjalan selama 8 semester ya. Semester ke-8 itu tinggal perampungan. Nah, di kami itu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini memang sudah diramu sedemikian rupa sehingga dia mengisi setiap semester. Jadi mulai semester pertama, semester kedua, ketiga sampai semester ke-7. Itu belajar ke Muhammadiyah terus. Di samping mata kuliah yang lain. Ya, betul. Dan menurut penilaian pihak luar, pihak eksternal, apakah itu misalnya pihak Badan Akreditasi Nasional, asesor yang bertugas itu, inilah yang menjadi keunikan atau value daripada Universitas Muhammadiyah. Dan itu tidak hanya sampai di ruang-ruang kuliah saja, itu meluas atau melebar ke masjid misalnya, ada kegiatan-kegiatan kultum setelah sholat duhur, kemudian ada kajian-kajian. Dan yang mendukung juga itu adalah di kampus kami itu ada perguruan semacam kegiatan mungkin Pak? Kami istilahkan dia lembaga yang berkhusus di bidang dakwah itu, yakni Ma'had Al-Bir. Jadi Ma'had Al-Bir ini atau biasa juga kenal dengan sekolah bahasa Arab itu memang dipersiapkan tenaga-tenaga dai. Nah, disitulah tapi ini bukan fakultas ya Pak? Berbeda ya? Dia di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Baik. Berarti khusus ya Pak? Iya. Tetapi mereka itu bisa mengisi kegiatan-kegiatan
di dalam perkuliahan, misalnya tadarus Al-Quran. Ke depan memang kita mempunyai program di Fakultas Ekonomi ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya mahasiswa di Ma'had Albir itu yang sudah sangat bagus bacaan Qur'annya dan bahasa Arabnya, itu bisa bersinergi dengan kami di fakultas, sehingga misalnya kemampuan baca Al-Quran dari mahasiswa dan ya juga dosen dan karyawan itu bisa ditingkatkan. Nah, seperti itu nuansa keislaman itu yang kelihatan, bahwa bukan cuma ada di ruang-ruang kuliah saja, tetapi keluar. Di luar ruang pembelajaran pun juga tetap ada kegiatan seperti itu, Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin Kinan mau langsung masuk saja ya, karena saya sangat tertarik juga untuk memasuki ranah Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih, apalagi yang datang langsung nih Pak Dekan nih. Jadi memang sudah sangat signifikan juga untuk menjelaskan beberapa hal yang pastinya akan menjadi pertanyaan saya. Baik, mungkin Pak Jam'an memulai dari pembicaraan kita masih terkait dengan Islami unggul dan berkemajuan. Mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan sedikit untuk profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar ini seperti apa, Pak? Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sekarang sudah membuka 5 program studi. Ya. Baik. Jadi program studi ekonomi pembangunan, kemudian program studi manajemen, program studi akuntansi, kemudian ada 2 program studi tambahan lainnya, yakni ekonomi Islam, program studi ekonomi Islam, dan D3 perpajakan. Nah, alhamdulillah nilai hasil akreditasi dari ke-5 prodi ini sudah berakreditasi B. Nah, baru-baru ini kami melakukan konversi ke aturan yang baru, sehingga predikatnya sekarang untuk 4 prodi itu baik sekali ya. Baik. Tapi mungkin dengan akreditasi B, mungkin Pak Jam'an sebagai dekan juga ke depannya mungkin akan ada persiapan atau progres untuk bisa menaikkan akreditasi menjadi A, atau seperti apa persiapannya mungkin ke depan, Pak? Ya, ini memang sudah menjadi komitmen kami di fakultas, Mbak Kinan, karena akreditasi prodi sudah menjadi nilai jual buat kami. Betul. Jadi mahasiswa akan tertarik untuk mendaftar kuliah di Unismu, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau akreditasi prodinya unggul. Sekarang istilahnya unggul sekarang. Unggul ya? Kalau dulu A, B, C, sekarang unggul. Unggul itu yang mungkin di atasnya A ya, Pak ya. Tapi unggul sekarang istilahnya gitu. Jadi makanya prodi-prodi yang dulunya akreditasi B itu dikonversi ke baik sekali. Dan itu yang kami lakukan. Nah, ke depan memang kami punya obsesi supaya bisa salah satu atau salah 2 daripada beberapa prodi. Kalau perlu semuanya mungkin, Pak ya. Doa terbaiknya bisa, ya. Kami raih juga untuk akreditasi unggul, karena itu sangat memungkinkan, karena hasil penilaian kemarin sebenarnya sudah bersyarat untuk mendapat nilai A, tinggal beberapa poin lagi yang harus dipenuhi. Sehingga itulah yang memacu kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk menuju ke akreditasi unggul. Betul sekali. Baik, Pak Jam'an. Biasanya kan juga kalau proses perkuliahan nih ada kaitannya juga mungkin ya, atau kurang afdol nih kalau nggak ada kegiatan atau unit kegiatan mahasiswa, atau mungkin seperti BEM. Nah, kalau untuk aktivitas atau efektivitas kegiatan-kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti apa, Pak, progresnya? Jadi ada beberapa lembaga mahasiswa yang memang sudah terbentuk dari awal. Tetapi prinsipnya lembaga kemahasiswaan itu sebenarnya bersinergi dengan fakultas dalam rangka melakukan pembinaan kepada mahasiswa. Baik. Jadi kami di fakultas, pimpinan fakultas, dalam hal ini mungkin wakil dekan yang membidangi kemahasiswaan itu bersinergi bahu-membahu dengan lembaga mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi untuk melakukan pembinaan. Jadi target kami kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan, apakah itu badan eksekutif mahasiswa, apakah himpunan mahasiswa jurusan, atau di kami ada satu lagi tambahan organisasi kemahasiswaan di internal perguruan tinggi Muhammadiyah, namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Masing-masing ini sudah punya bidang tugas.
Kalau himpunan mahasiswa jurusan lebih kepada pembinaan akademiknya, Iya, betul. ya, kegiatan-kegiatan akademik, lomba, ilmiah apa semua. BEM itu lebih mewadahi seluruh aktivitas yang ada di fakultas. Sedangkan untuk pengkaderan, menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai akidah, tauhid, itu menjadi program atau bidang garapannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan ini sudah berjalan, Mbak. Ya. Sudah lama juga cuma karena berarti. ini terasa sekali buat kami pandemi. Iya, pandemi membuat kita COVID, galau ya, iya. Pak, betul-betul. Karena aktivitas mahasiswa tidak bisa lagi seperti dulu. Dulu kami di akuntansi, anak-anak kami yang ada di HMJ akuntansi, itu rajin mengadakan lomba-lomba, mengadakan lomba yang melibatkan, mengundang anak-anak SMA, sehingga itu juga merupakan sosialisasi buat fakultas kami. Ya, mereka datang sendiri, anak-anak SMA datang ke kampus melihat kampus Unismu, Fakultas Ekonomi. Jadi itu terasa sekali 2 tahun ini kami tidak berkegiatan secara operasional, tetapi kami siasati melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Gitu. Ya. Jadi berharap nanti ke depan dengan situasi pandemi atau sudah endemi sekarang mungkin ya. Udah new normal, Pak. Iya, sudah new normal. Itu memungkinkan kami bisa lebih mengaktifkan lagi kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan. Intinya adalah bagaimana goal kita itu adalah bagaimana melakukan pembinaan kepada mahasiswa kita. Seperti itu. Baik, Pak Jam'an. Nah, ini berarti kalau saya dengar sangat luar biasa sekali ya, sampai disiapkan wadah tersendiri. Saya sangat tertarik dengan IMM ataupun juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang mungkin kalau kita lihat di luar kampus sana, kalau BEM dan HMJ kan ini mungkin sudah biasa. Yang luar biasa ini ada ikatan khusus nih, yang memang bisa representasinya buat khusus anak-anak Unismu yang ada ataupun juga yang berpendidikan di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Baik, Pak Jam'an, melanjutkan juga perbincangan kita terkait Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Mungkin untuk program studi tadi kan disebutkan ada 5 ya, Pak. Mungkin kalau untuk program-program unggulan ada apa saja, Pak, biasanya di sana? Kegiatan unggulan yang kami yang kami biasa lakukan selama ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan seminar yang mengundang pembicara-pembicara internasional atau kuliah tamu ya. Kemudian fasilitas juga yang menunjukkan nilai yang spesifik dari kami ada galeri saham ya. Wow, seperti apa tuh galeri saham? Jadi galeri saham ini memang betul di bawah universitas, tetapi lebih banyak dilakukan oleh teman-teman dari ekonomi karena memang kan bidangnya. Baik. Jadi mahasiswa di situ kita latih, kita didik mereka bagaimana mengenal istilahnya sistem penjualan saham apa semua, sehingga di masa studi mereka di Unismu ini khususnya di Fakultas Ekonomi mereka sudah bisa bermain di bursa saham gitu. Sudah ada wadahnya ya, Pak. Baik. Kemudian itu sudah kerjasama dengan seperti misalnya lembaga seperti Pintrapsco misalnya yang bergerak di bidang itu. Jadi mereka memang menyiapkan mentor, instruktur yang akan memberikan pendampingan kepada mahasiswa kami. Dan alhamdulillah baru-baru ini kami meyudisium kurang lebih ada 10 orang yang memang mereka sudah punya keterampilan, malah sudah bisa dikatakan bahwa sertifikat mereka itu sudah bisa menjadi surat keterangan pendamping ijazah yang sekarang ini kan berarti memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan juga, Pak ya. Dan itu sudah semacam garansi bahwa mereka sudah punya keterampilan. Jadi gelarnya juga ada di antara jadi selain mereka bergelar SE misalnya akuntansi, juga ada gelar sesuai dengan pendidikan profesi itu yang dijalani. Baik. Berarti wadah yang disiapkan ini juga akan memberikan sertifikat yang memang bentuknya seperti keterampilan khusus dari mahasiswa ataupun juga mahasiswi tersebut. Baik, nah ini kan kita kembali lagi nih mungkin Pak di masa pandemi kemarin. Karena kalau kita dengar Pak Jam'an memang ada banyak bentuk kesedihan dalam artian metode pembelajaran yang dirumahkan kemarin. Sehingga sampai hari ini masih menunggu juga mungkin Pak. Sudah banyak kayaknya mungkin yang chat-chat Pak Jam'an nih untuk meminta kuliah offline ya Pak ya. Sampai
sampai saat ini. Tapi kan masih ada Iya, proses juga yang pastinya iya. kita tunggu. Nah, mungkin kedepannya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak Jam'at sendiri Iya, beserta teman-teman dosen dan juga Sivitas Akademika untuk tenaga pendidik ataupun juga metode pembelajaran yang ditawarkan. Apalagi kan memang Unismu belum offline ya Pak, iya, masih melakukan proses kuliah secara online. iya, Itu seperti apa nih? Biar bisa menutupi mungkin pertemuan-pertemuan yang seharusnya secara langsung. iya, Itu iya. seperti apa Pak Dekan? Kebijakan di tingkat universitas itu memang khusus mata kuliah yang berhubungan langsung dengan kegiatan di laboratorium, Iya, baik. praktek itu tetap dilaksanakan secara offline, Oke, ya. berarti tetap ada Ya, perizinan ya? ada tetap. Misalnya Oke. kami di Fakultas Kedokteran itu kan tidak bisa semuanya dikuliahkan secara online gitu Iya. ya. Nah, seperti juga kami di ekonomi ya ada mata kuliah tertentu misalnya statistik yang butuh keterampilan komputer itu juga masih kita laksanakan secara offline. Jadi mungkin ke depannya nanti ya mungkin model hibrid yang kita gunakan. Jadi kombinasi Baik. antara model offline dengan Dan online. online. Walaupun nanti porsinya mungkin akan lebih banyak offline ya. Tapi kalau mata kuliah yang sifatnya teoritis itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu itu masih kita lakukan secara online. Jadi Online. bukan berarti bahwa setelah pandemi ini berakhir, corona ini berakhir, lantas sudah tidak ada lagi kegiatan perkuliahan secara online. Itu tetap kita lanjutkan karena kita melihat banyak manfaatnya juga yang bisa Iya, diambil dari situ. betul betul Kemudahan betul. di dalam mengakses informasi misalnya seperti itu ya. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, porsinya mungkin dengan kebijakan baru ini, new normal ini ya sudah offline karena jangan ditanya kalau mahasiswa kami itu sudah banyak yang Iya, karena bisa dibayangkan Mbak Kinannya kalau baik. sekarang ini kan sudah 2 tahun mereka kasihan itu tidak pernah belajar di Iya. kampusnya. Rindu dosen Pak Dekan, Nah, mungkin lebih tepatnya betul. ya. Iya. Oke. Jadi mereka selama ini cuma bertatap wajah melalui Zoom Iya, misalnya. layar. Iya, Betul. artinya mereka bisa langsung. Jadi tingkat interaksinya akan lebih baik lagi ketika dan memang tidak bisa tergantikan oleh teknologi yang namanya transfer pengetahuan Pengetahuan. itu ya. Ya. Boleh jadi kalau sekedar transfer pengetahuan ya, Google atau apa Zoom bisa mengatasi. Tapi di dalam proses pendidikan kan ada namanya pendidikan dan pengajaran kan ada transfer nilai. Ya. Bukan cuma transfer knowledge, tapi transfer nilai juga. Nah, Baik. nilai-nilai itu hanya bisa kita kemukakan dan ekspresi dari mahasiswa yang kita sampaikan itu akan kelihatan dengan kontak langsung. Oke, Iya, harus ada pertemuan langsung ya Pak betul. Dekan. Itu. Baik, Iya. karena sekalipun mungkin secanggih-canggihnya teknologi, perkuliahan secara offline akan dibutuhkan untuk beberapa posisi mungkin atau beberapa momen. Iya, Ya, seperti betul. mungkin yang Kinan bisa highlight di sini adalah pembangunan nilai-nilai Iya, seperti itu. iya. Nah, baik, untuk sampai sekarang di FEB sendiri mungkin Pak Dekan sudah Iya. berapa nih jumlah mahasiswi dan mahasiswanya di seluruh program Iya, studi? alhamdulillah kami di Fakultas Ekonomi mendapatkan momentum yang apa ya? Luar biasa mungkin ya. Artinya jumlah pendaftar mahasiswa dari tahun ke tahun itu relatif meningkat. Kalau kita lihat trennya ya. Baik, ya trafficnya mungkin Ya, ya. jadi kalau sekarang ini kan student body kami ya sekitar 4 ribuan ya, ya Wow, mahasiswa tersebar di 5 prodi, 5 tetapi prodi. memang dari 5 prodi itu yang kelihatannya menonjol ya, yang mahasiswanya cukup banyak itu cukup signifikan jumlahnya, yakni manajemen dan akuntansi. Oke, berarti aku bisa bilang ya Pak Dekan Ya, ini menjadi program studi favorit anak-anak juga mungkin ya ya, betul. di samping ketiga program studi yang Ya, lain. Baik, dengan 4.000 mahasiswa merupakan juga traffic yang sangat luar biasa dong ya, untuk Universitas Muhammadiyah khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk mungkin ke depannya saya dengar-dengar info nih Pak Dekan, ya, ya. katanya akan diadakan wisuda secara offline. Boleh ceritakan sedikit bagaimana persiapannya untuk hal ini, Pak? Begini, kalau pelaksanaan wisuda selama ini di Unismu itu tetap offline. Oke. Cuma kami di Unismu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi Tetap ada ya, kebijakan berarti ya tetap. ya. Jadi setahu saya memang wisuda selama ini walaupun di tengah pandemi kami tetap melaksanakan secara offline. Nah, cuma mungkin Pembatasan. pembatasan, Ya. jadi posisi duduk, kemudian juga pengantar, pendamping tidak bisa masuk. Jadi tetap kami terapkan secara ketat. Jadi
belum ada wisuda secara online. Yang kami lakukan adalah secara offline. Cuma kami bagi. Jadi kalau misalnya ada 1.000, yang kami langsungkan 2 hari gitu. Terbagi mungkin Iya, sesinya. iya. Oke, berarti ini salah satu hal yang cukup istimewa ya, karena mungkin beberapa pendidikan tinggi yang lain mungkin ketika pandemik memang mengharuskan wisuda secara virtual. Tapi ini mungkin ada sesuatu, Pak. Dalam artian apa yang dimiliki Unismu ini yaitu adalah masalah mungkin tempat dan lokasi. Nah, biasanya kan mungkin banyak kampus nih Pak yang mengambil tempat di luar. Nah, kalau untuk di Unismu sendiri dari fasilitas yang saya dengar-dengar nih Tribuners memang sangat mendukung dan mensupport juga untuk kegiatan besar. Mungkin langsung saja Pak Dekan bisa diceritakan seperti apa nih? Jadi alhamdulillah di kampus kami itu ada sebuah gedung yang punya kapasitas cukup besar 3.000-an yang bisa menampung. Nah, itu juga sebenarnya asal muasalnya itu karena ada momentum Muktamar Muhammadiyah sehingga gedung itu terbangun. Jadi selama ini memang kami sudah lama melakukan proses wisuda itu di kampus kami sendiri, karena sebelum balai sidang itu dibangun ada auditorium. Auditorium itulah yang menampung wisudawan. Nah, cuman karena ada kegiatan Muktamar Muhammadiyah kemarin yang dipusatkan di Sulawesi Selatan dan di Unismu Makassar sebagai tuan rumah, sehingga pimpinan membangun gedung yang punya kapasitas yang bisa menampung para muktamirat ya. Karena jadi kami sebenarnya di Unismu itu kebagian berkahnya dari muktamar. Kalau nggak ada Muktamar Muhammadiyah mungkin barangkali masih belum ada itu gedung balai sidang. Jadi momentum muktamar itu yang memacu kami di internal Unismu untuk membangun mempercepat pembangunan ya Pak. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan menarik juga Pak Dekan mengenai mungkin program Kampus Perdeka. Nah, kalau untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri bagaimana dengan program kementerian ini? Iya, kami khususnya di Prodi Manajemen itu ada hibah yang kami dapatkan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Itu tentang program hibah MBKM ya. Dan itu prodi kami di manajemen itu memenangkan hibah itu, dan itu sudah berjalan 2 tahun sekarang ini. Jadi modelnya sama, bahwa sekarang ini kan yang namanya merdeka, betul-betul merdeka ini. Pembelajarannya, mahasiswanya bisa memilih tempat di perguruan tinggi mana. Jadi kami sudah melakukan itu melalui, apalagi ditunjang dengan adanya hibah dari kementerian terkait dengan itu. Jadi cuma memang karena COVID sehingga masih dilakukan secara online. Jadi ada yang mungkin sudah ada di IPB misalnya, atau di UI malah kalau nggak salah ada mahasiswa kami juga yang sudah. Luar biasa. Jadi, untuk pertukaran mahasiswanya. Iya, pertukaran mahasiswa. Jadi di kami juga begitu, ada ada mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang cuma waktu kemarin itu ada penerimaan secara resmi oleh Pak Rektor sendiri yang menerima program pertukaran itu. Jadi mereka dihadirkan langsung di kampus ketika proses penerimaan itu berjalan. Baik. Cuman mungkin kembali lagi kita masih menunggu waktu ataupun juga momen untuk bisa offline ya pertukarannya Pak ya. Baik, ini kalau kita lihat memang mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat luar biasa ya, apalagi dengan segala program unggulan yang dilaksanakan dan juga metode pembelajaran yang ditawarkan. Tapi mungkin Pak, untuk tenaga pendidik nih ataupun juga dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bagaimana Pak? Aturan kepegawaian kami di Unismu itu sudah tidak mensyaratkan lagi dosen yang masih S1 untuk mengajar. Jadi pendidikan yang minimal kualifikasi magister itu yang bisa mengajar. Malah sudah diberikan ultimatum agar mereka yang masih berstatus S1 itu segera menentukan sikap apakah mereka akan beralih menentukan sikap ya Pak ya. Jadi sementara sumber daya kami yang ada di Fakultas Ekonomi ya alhamdulillah sudah belasan doktor kita ya. Itu dari berbagai program studi, ada manajemen, ekonomi pembangunan, kemudian akuntansi ya. Tapi di antara mereka juga ada juga praktisi.
Jadi sekarang ini kan Ya. dengan kebijakan kementerian sekarang ini kan yang mendorong sebenarnya dosen itu jangan cuma di dalam, tetapi juga beraktivitas di luar yang menunjang profesinya. Jadi kalau misalnya dia dosen akuntansi, ya dia sebagai auditor misalnya di luar. Itu kan bisa saling. Jadi wawasan praktik buat mahasiswa ketika proses pembelajaran itu bisa disampaikan secara nyata. Karena mahasiswa, karena dosen juga sebagai dosen, tetapi dia juga praktisi. Kan beda model transfernya pengetahuan itu kalau seorang praktisi mungkin ya Pak ya. Kalau yang sama sekali tidak ada latar belakang praktisi. Jadi ada juga beberapa dosen khususnya yang di akuntansi itu yang tetap juga kita berikan kesempatan untuk beraktivitas di luar sepanjang itu menunjang profesinya sebagai dosen akuntansi seperti itu. Tapi kalau untuk tingkat pendidikannya tetap S2 juga berarti Pak ya? Iya, itu minimal magister. Ya, sekarang untuk di ekonomis ini sudah ada satu program pasca yang mengarah, yang kita dorong mahasiswa kita untuk melanjutkan pendidikan. S2-nya. Khususnya yang sekarang ini yang sementara berjalan adalah manajemen. Jadi ada program S2 manajemen itu kita dorong mahasiswa kita untuk mengambil, apalagi akreditasi A sekarang pada prodi S2 manajemen. Wow, luar biasa. Berarti setelah mengambil S1 di FEB, udah disiapin nih wadahnya untuk langsung lanjut manajemen. Jadi bukan bisa cuma sekedar disiapin wadahnya, diberikan subsidi. Wow. Subsidi SPP, ini nih Pak, yang kayaknya para mahasiswa tunggu Pak. Oke, kita bahas sedikit nih. Untuk subsidi ini apa aja Pak yang disiapkan? Jadi berupa subsidi di sini dalam arti bukan bantuan pembiayaan pendidikan. Jadi kalau misalnya kan uang kuliah kalau di S2 sekarang itu sekitar 9 juta ya. Lumayan kalau ya dia Pak, lumayan mahal maksud kita. Nah itu bisa dapat bantuan kalau dia alumni. Alumni dari S1 FEB ya. Bisa sampai 3 jutaan itu subsidinya. Lumayan ya Pak, berarti 50% lah dari harga. Iya, seperti itu. Baik, dan ini itu karena yang mendorong juga kami itu untuk mensosialisasikan ini karena akreditasi prodi S2 manajemen sekarang kan sudah. Jadi ngapain cari-cari di luar ya, yang akreditasi kita di internal kita sendiri memanfaatkan sudah ada alumni. Baik, kayaknya saya harus S2 dulu kayaknya ya Pak ya. Soalnya kualifikasi juga yang ada di Unismu ini memang kalau kita lihat sangat luar biasa sekali, dari kualifikasi tenaga pendidik, bahkan juga pemanfaatan alumni yang akan didorong untuk menjadi magister. Dan pastinya nanti memang jika sebagian mahasiswa pasti akan bisa mengabdikan dirinya juga kembali ke Unismu. Luar biasa. Baik Pak Dekan, ini ada pertanyaan yang pastinya selalu menarik juga dari Kenan. Kita akan membahas juga mengenai pendidikan tinggi yang ideal dari kacamata seorang dekan ya, khususnya mungkin dalam hal fakultas ekonomi dan bisnis. Tapi ini kita bahas secara umum. Menurut Pak Jam'an mungkin pendidikan tinggi yang ideal tuh harus memiliki apa sih Pak? Yang paling penting. Satu yang perlu disadari oleh kita semua, khususnya yang berkecimpung di pendidikan tinggi, di dunia pendidikan katakanlah begitu, bahwa kita sekarang berhadapan dengan situasi yang cepat berubah. Baik. Perubahan itu begitu cepatnya sehingga kita perlu dari pihak pendidikan tinggi itu menyiapkan instrumen untuk mengantisipasi kebutuhan pasar. Karena orientasi perguruan tinggi melahirkan alumni itu kan bagaimana secepat mungkin alumninya itu terserap di dunia pekerjaan. Jadi selalu kami melakukan pembaharuan kurikulum ya, yang memang kami pelajari apa yang menjadi kecenderungan pasar. Sehingga hubungan kami dengan pihak stakeholder dalam hal ini adalah pengguna lulusan itu kami tetap jalin ya. Dengan alumni juga begitu. Alumni kami juga yang sudah tersebar di banyak perusahaan, di lembaga instansi pemerintah swasta, itu juga tetap kami jalin. Jadi, tapi satu yang tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan teknologi yang begitu cepat sekarang ini menuntut kami untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal itu. Betul. Jadi yang kami lakukan menyiapkan sumber daya yang paham dengan dunia pekerjaan. Mahasiswa juga kita buka kesempatannya dengan model pembelajaran yang lebih komunikatif, yang lebih aspiratif dari mahasiswa kita, sehingga
kekinian mungkin ya Pak ya. Kemudian mereka diajarkan sedini mungkin untuk mengenal dunia pekerjaan. Jadi ya misalnya kegiatan KKP, kuliah kerja praktek misalnya, itu memang kita sudah menjalin hubungan dengan beberapa perusahaan. Bukan lagi beberapa, sudah ratusan perusahaan. Wow, luar baik biasa ya. pemerintah maupun swasta. Jadi itu dalam rangka memperkenalkan kepada mahasiswa kami bahwa tantangan ke depan ini semakin berat dan harus Anda melengkapi diri dengan keterampilan-keterampilan bukan cuma hard skill-nya tetapi keterampilan soft skill juga ya. Keterampilan berkomunikasi, beradaptasi, membangun kerja dalam sebuah tim, itu semua. Jadi makanya kegiatan-kegiatan mereka berorganisasi sebenarnya itu kan dalam rangka melatih mereka bagaimana menghadapi nanti situasi pekerjaan. Ya, bekerja dalam sebuah tim. Itulah yang sudah menjadi keniscayaan sekarang, bekerja dalam sebuah tim. Tidak ada sekarang Superman yang bisa bekerja sendiri ya. Dia harus bekerja. Tapi konsekuensi daripada bekerja dalam sebuah tim adalah sifat menghargai dan memahami apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan untuk bisa saling bersinergi ya. Jadi nilai-nilai itu yang kami tanamkan baik di dalam organisasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan pengkaderan yang dilakukan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah misalnya. Mereka diajak untuk mereka bagaimana bersosialisasi, bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok, mengikis sifat ego, ya, dan mengutamakan kebersamaan. Itulah yang kami latih melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga mahasiswa. Seperti itu. Ya. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Pak Jam'an pada hari ini. Wow, luar biasa sekali ya. Saya sampai sangat excited mendengarkan bahwa memang kalau kita lihat Pak Jam'an ya memang perubahan teknologi, perubahan zaman, bukan cuma itu tapi era globalisasi memang membawa kita untuk harus siap nih sebagai mahasiswa, apalagi kita nih sebagai mahasiswa juga Pak Jam'an. Jadi harus siap menghadapi tantangan-tantangan pendidikan yang siap kita hadapi, apalagi kita setelah pendidikan pasti akan berkelut dengan dunia pekerjaan. Dan saya sangat tertarik sekali nih dengan opini yang disampaikan Pak Jam'an mengenai kerja tim. Nah, ini merupakan ilmu yang luar biasa sekali juga, Pak. Nah, Pak, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini sebelum kita mengakhiri juga pertemuan kita pada hari ini, tapi akan ada ruang diskusi lainnya. Mungkin kita juga mau tanya, Pak, seputar tantangan. Kita berawal dari tantangan yang tadi Pak Jam'an sampaikan juga. Kalau Pak Jam'an melihat ya, kita kan beradaptasi saat ini dengan perubahan teknologi. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri saat ini bagaimana nih proses adaptasi yang akan dilakukan untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang atau tantangan yang pastinya kita lihat semakin tahun akan bertambah terus nih Pak. Kira-kira inovasi apa untuk Pak Dekan khususnya ya agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini akan terus maju juga berkembang ke depannya. Seperti apa Pak Jam'an? Silakan. Secara internal dulu ya. Kalau secara internal dulu kami selalu berkomitmen untuk memperbaharui kurikulum. Karena jangan sampai apa yang mahasiswa pelajari itu tidak nyambung dengan situasi pekerjaan. Betul. Jadi caranya untuk bisa mendapatkan input dari dunia pekerjaan ya kami menjalin hubungan baik dengan para stakeholder yang selama ini sudah menjadi pengguna lulusan kami. Alumni ya, serapan alumni juga ya. Jadi memang kegiatan seperti tracer study itu memang sudah ada di lembaga di tingkat universitas yang memantau misalnya 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama setelah wisuda tingkat keterserapan alumni kita itu di dunia pekerjaan itu ada datanya ya. Jadi di kami sendiri di Fakultas Ekonomi itu langkah itu yang kami lakukan, pembenahan kurikulum, kemudian menjalin komunikasi dengan pihak stakeholder dalam untuk mendapatkan masukan, input, karena itu tadi orientasi kami di dalam memberikan pembelajaran pendidikan itu adalah bagaimana supaya apa yang dipelajari itu match dengan dunia pekerjaan. Seperti itu. Kemudian juga dosen ya tentunya kita selalu tingkatkan, jangan referensi-referensi lama yang digunakan ya. Ya, harus ada inovasi pastinya. Dan itu sangat memungkinkan dengan era digitalisasi sekarang ini, mahasiswa dosen itu bisa mengakses informasi seluruh. Jadi tingkat bagaimana kita istilahnya memilih dan memilah informasi yang ada di dalamnya
untuk kita jadikan sebagai input untuk menambah kapasitas keilmuan kita, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, itulah yang harus dilakukan tanpa henti oleh mahasiswa kita gitu. Jadi memang kita tanamkan kepada mahasiswa itu jangan mereka berhenti belajar. Ya. Utama karena belajar itu adalah proses seumur hidup. Jangan menyangka bahwa setelah Anda diwisuda persoalan sudah selesai. Oh, tantangannya semakin berat itu ya. Berat. Dan hanya mereka yang selalu mau belajar itulah yang bisa tetap bisa survive di dalam kehidupan ini sebenarnya. Iya. Kayaknya kita emang nggak boleh berhenti survive ya Pak Dekan. Iya, Baik, ini Kinan mau minta informasi penting boleh nggak Pak Dekan nih? Boleh. Boleh dong ya. Iya. Nah kira-kira kalau Kinan mau jadi anak Unismu boleh nggak Pak? Boleh ya, sangat boleh. Terbuka sekali. Iya. Nah tapi pasti ada syarat pendaftaran atau cara registrasi. Kira-kira informasinya untuk Tribuners ataupun calon mahasiswa baru yang ingin menjatuhkan pilihannya kepada Universitas Muhammadiyah Kota Makassar dan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu kira-kira seperti apa atau mendapatkan informasinya bisa via apa Pak Dekan? Kita memanfaatkan teknologi tentunya ya, dan situasi pandemi corona yang masih berlangsung sekarang ini kita membuat bagaimana jangan membuat terlalu banyak kesulitan di dalam proses pendaftaran. Betul. Jadi pendaftaran secara online itu sekarang sudah dibuka, malah sejak Januari itu sudah kami launching, Pak Rektor sudah launching pendaftaran mahasiswa baru. Dari Januari 2022, baik. Itu sebenarnya untuk lebih membuka ruang kepada calon pendaftar untuk mereka bisa memilih program studi yang ada. Karena bukan cuma di ekonomi kan di perguruan di Unismu itu ada 7 fakultas ya, 1 fakultas pasca sarjana ya. Jadi pendaftaran secara online dan cukup mendaftar secara online, membuat akun kemudian mengupload nilai rapornya. Oke, nilai rapor. Iya. Jadi sekarang ini karena sudah tidak bisa dilakukan tes secara harus datang ke kampus, maka untuk sementara nilai rapor yang menjadi acuan juga ya. Jadi itu lebih kepada bagaimana memberikan kemudahan kepada kecuali untuk kedokteran ya. Kalau kedokteran kan tetap harus langsung ya. Nggak ada kemudahan kalau ini. Ada spesifikasinya mereka punya aturan spesial mungkin ya Pak Dekan ya. Baik. Tapi kalau untuk FEB sendiri spesialnya adalah sisa daftar online dan juga penggantinya adalah nilai rapor. Nilai rapor. Oke, baik. Luar biasa sekali. Mungkin yang terakhir Pak Dekan ini kita berikan dulu aplaus yang sangat meriah buat Pak Jam'an. Luar biasa sekali. Yang terakhir mungkin Pak Jam'an sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, karena tadi Tribuners banyak sekali ya ilmu dan juga sosialisasi serta edukasi yang diberikan sama Pak Jam'an hari ini mengenai pendidikan tinggi, terus juga pendidikan tinggi yang ideal seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang semoga bermanfaat untuk para Tribuners. Yang terakhir mungkin Pak Dekan Kinan mau minta tolong nih memberikan closing statement kepada seluruh Tribuners atau mahasiswi dan mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis yang mungkin lagi menyaksikan kita Pak Dekan di YouTube Tribun Timur. Apa nih mungkin Pak Dekan harapan dalam closing statement ini, harapan tak mungkin ke depan kepada Unismu khususnya Universitas Muhammadiyah dan juga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan seluruh tenaga pendidik dan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Silakan Pak Dekan. Saya sebenarnya tujukan kepada mahasiswa dan siapa saja bahwa yang namanya belajar itu jangan kita terkendala dengan rintangan yang kita hadapi. Musibah corona melahirkan banyak hikmah buat kita bahwa bagaimanapun juga dalam keadaan apapun kita harus tetap survive dan harus optimis menghadapi tantangan, karena disitulah letak nilai perjuangan dan untuk lebih meningkatkan kita punya kapasitas kalau kita bisa menghadapi tantangan itu. Kemudian juga menjawab kerinduan ya mahasiswa kami yang sudah lama ingin beraktivitas. Insya Allah di semester yang akan datang ini proses perkuliahan akan berjalan normal kembali. Mudah-mudahan sebenarnya semester depan sudah ada, cuma karena sudah ada rencana, cuma karena Omikron menyerang lagi sehingga itu tertunda pelaksanaan itu. Pada intinya adalah bahwa bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang akan meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri kita.
Hanya dengan selalu menerapkan prinsip untuk keinginan untuk banyak dan mau belajar, itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan, tetap eksis. Ya. Baik, banyak belajar yang bisa membuat kita bertahan. Luar biasa sekali, ini udah bisa jadi caption Facebook saya, Pak. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Haji Andi Jam'an, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar telah meluangkan waktu, Pak, pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ke depannya, dan semoga FEB selalu menjadi fakultas percontohan untuk seluruh fakultas di Kota Makassar pastinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Tribuners, itulah tadi perbincangan singkat tapi penuh makna dan luar biasa ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya mungkin calon mahasiswa dan juga mahasiswi yang ingin menjatuhkan pilihannya, silakan untuk bisa mendaftar secara online di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Sudah disiapkan juga linknya, dan yang apalagi yang ingin melanjutkan studi untuk memilih prodi manajemen, pokoknya langsung aja nih ke program studi manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena ada 5 program studi yang tadi disampaikan Pak Dekan, dan juga sudah ada program pasca sarjananya. Jadi sangat lengkap dan komplit sekali. Sisa mempersiapkan diri dan pastinya persiapan untuk bisa belajar ya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar, dan pastinya saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Tribuners, dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya pada program Bincang Kampus setiap Jumat pukul 16.00 bersama saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.